kita lanjutkan ya terkait dengan proyek yang kemarin dikerjakan. Tapi sebelum itu saya absen dulu, Mas Mbak semuanya. Silahkan dinyalakan kameranya. Oh, kosongnya di jam ke-6 ya, 4578. Oke. Oke, Mas, salah, Mbak Abida. Siap hadir, Bu. Oke, Mas Aditya Dwi. Hadir, Bu. Mas Adit. Oke, Mas Angga. Hadir, Bu. Mas Sena. Hadir. Hadir. Mas, oke, Mas Dimas. Hadir, Bu. Mas Entiko. Mas Entiko. Mas Ibra. Hadir, Bu. Mbak Veina. Hadir, Bu. Oke, Mas Felix. Hadir, Bu. Mbak Gisel. Hadir, Bu. Oke, Mas Haikal. Hadir, Bu. Oke. Mbak Dila. Hadir, Bu. Oke. Mbak Marsha. Oke, Mbak Gisel. Oke, silahkan Mbak. Mas Arza. Mas Arza. Hadir, Bu. Belum ada keterangan. Mbak Mida. Hadir, Bu. Oke. Mas Nabil. Siap hadir, Bu. Mas Rasya. Hadir, Bu. Hadir. Mas Hilmi. Mas Hilmi. Oke, Mas Arza hadir. Mas Hilmi belum ada konfirmasi kehadiran. Mas Radia. Hadir, Bu. Oke, Mas Rafli. Hadir, Bu. Mbak Nasiwa. Hadir, Bu. Mbak Natswa. Siap hadir, Bu. Oke. Mbak Naila. Siap hadir, Bu. Mbak Alia. Hadir, Bu. Mbak Novita. Mbak Novita. Hadir. Oke. Mbak Novita hadir ya. Mas Ale. Hadir, Bu. Mas Mas Radia. Mas Rafano. Hadir, Bu. Mas Dian. Oke, Mas Dian hadir. Mas Raju. Hadir, Bu. Mas Rasya Faris. Hadir, Bu. Mbak Razita. Mbak Razita. Mas Aldi. Mas Iqbal. Hadir, Bu. Mas Anca.
Hadir, Bu. Maafin nonton Oke. aktifkan kamera kurang enak badan. Oke, Mbak Kia. Mbak Kia? Kia masih di kamar mandi, Bu. Oke ya, hadir ya tapi ya di dalam WebEx. Oke, berarti yang belum ada konfirmasi keterangannya adalah Mas Enrico, Mas Hilmi, Mas Radityo, Mas Dian, Mbak Razita, Mas Aldi. Apakah dari nama-nama tersebut ada yang sudah ada di WebEx tapi belum saya catat kehadirannya? Permisi Bu, saya Radityo hadir Bu. Oke, Mbak Razita, Mas Radityo hadir. Ada lagi selain Mas Radityo dan Mbak Razita? Oke ya, berarti Mas Enrico, Mas Hilmi, Mas Dian, dan Mas Aldi yang belum ada keterangannya ya, belum hadir di WebEx ini. Baik Mas Mbak, kita lanjutkan yang kemarin, tapi sebelum saya lanjutkan ke kelas berikutnya, kemarin kan sudah saya instruksikan ya, silahkan untuk dicoba di sendiri di rumah terkait dengan kalau kemarin kalian sudah buat kelas member, ya silakan Mas Radit. Sekarang harapannya adalah mungkin kalian sudah mencoba membuat kelas karyawan, atau mungkin juga proses mau memulai mengerjakan kelas karyawannya. Tapi sebelum itu saya review dari yang pertemuan kemarin, ada yang masih error kira-kira? Atau mungkin di kelas karyawannya sendiri ada yang error, Mas Mbak? Boleh di-share screen kan? Saya coba cek kira-kira kendalanya di mana. Oke, Mas Dian hadir ya. Oke, punya Mbak Abidah error. Mbak Abidah boleh share screen, Mbak? Saya bantu ceknya. Siap, Bu, sebentar. Ya, yang lain juga ya. Jadi silahkan kalau yang menemui error ditanyakan juga di share screen kan, biar tahu juga teman-teman yang lain mungkin ditemukan kendala itu di teman-teman yang lain. Sudah nggak error gitu Mbak ya? Ada yang error? Bu, waktu ngeran itu nggak ada hasilnya, Bu. Saya ketik itu nggak mau muncul. Yang di run yang mana? Coba dilihat di kelas toko online ya tadi ya, yang dibuat untuk void main-nya ya. Iya, benar. Mm.
Ya, latihan UKL 2 itu yang dijalankan, Mbak, berarti. Coba lihat codingannya. Oh iya, karena di kelas latihan UKL 2 itu ada tambahan codingan yang harus diletakkan di situ untuk kita manggil kelas member, manggil kelas karyawan, manggil kelas barang, dan juga proses transaksinya di situ. Ya, habis ini saya tunjukkan nanti ya. Jadi kalau kalian ikuti semua modul, nggak error, tapi dia nggak bisa dijalankan karena kita belum buatkan void min-nya. Ya, jadi apa-apa yang harus diletakkan di dalam public static void min-nya itu yang harus nanti kita buat gitu. Nanti ya Mbak Abidah ya. Oke, itu nanti terkait dengan pembuatan kelas karyawan, kelas transaksi, barang, laporan tidak ada kendala. Oke, nanti saya bantu untuk menunjukkan public static void min-nya itu diisi apa ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, Bisa sama-sama. kita Yang cari, lain? Bu. Ya, selain kondisinya void min-nya, yang lain kalau terkait dengan error pada saat pengerjaan pembuatan kelas karyawan, kelas member juga mungkin yang kemarin, atau mungkin kelas barang, dan lain sebagainya, ayo boleh untuk di-share screen kan. Dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan, nanti saya panggil random, saya suruh share screen untuk saya lihat progresnya sampai mana. Oke, yang lain sampai mana progresnya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Salam. Oke, bentar ya.
Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan errornya atau tidak pahamnya untuk pembuatan bagian-bagian potongan kode program itu, yang nanti akhirnya di kelas void main-nya akan saya bantu untuk mengarahkan biar program itu bisa dijalankan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk penjelasan dulu aja ya. Jadi kalau kemarin membernya sudah, jadi harapannya Mas Mbak bukan hanya kalian bisa menyelesaikan program tersebut, tapi kalian mampu untuk menjelaskan. Kalian juga sudah memahami terkait dengan konsep-konsep, khususnya konsep-konsep PBO. Mulai dari pembuatan kelas objek ya, perwujudan objek, instansiasi objek itu seperti apa, kemudian enkapsulasi, polimorfisme, inheritance, kelas abstrak, kelas interface, itu semuanya paling nggak kalian sudah harus bisa memahami. Jadi nanti ketika kalian UKL atau ketika kalian mengerjakan dan kalian sudah mampu mengerjakan program tersebut sampai selesai, kalian juga dituntut untuk bisa menjelaskan secara konsep dan baik. Ya.
Oke, jadi dikerjakan semuanya ya. Nanti saya coba pilih secara random untuk saya cross check progresnya sampai mana, hingga nanti kalau sudah sekiranya semua sudah bisa mengikuti dan semua sudah paham, akan saya berikan terkait dengan codingan yang ada di dalam kelas main ya. Nanti kan harapannya sebenarnya outputnya nanti biar bisa muncul seperti ini. Nah, berarti kalau nanti kita bisa masuk ke menampilkan tabel barang ini, maka berarti nanti kaitannya adalah kita memanggil atau kita melakukan proses instansiasi dari objek barang. Di mana konstruktornya yang kita panggil nanti, Mas Mbak. Tapi kan konstruktor kemarin dia akan dipanggil ketika juga instansiasi objek itu kita lakukan. Aduh, gak ngerti ya Mbak Neko. Nah, jadinya kita sudah kemarin menyelesaikan kelas member ya, di mana di dalamnya kelas member itu ada atribut nama member, alamat, telepon, saldo. Sudahlah, kemarin kalian sudah mengerjakannya. Dan juga beberapa nggak error ya. Beberapa error, beberapa nggak error. Sama juga nanti implementasinya ketika kalian buat kelas karyawan, berarti pasti nanti akan kalian deklarasikan atau kalian inisialisasikan ada atribut nama karyawan, atribut alamat, atribut telepon, atribut jabatan, yang dimana keempat atribut ini semuanya dia menggunakan array list. Ya, tipe modifiernya adalah privat, seperti itu ya. Jadi sama kayak member. Kalau ini arahnya adalah terkait implementasi dari user interface. Jadi nanti kalian nggak hanya dituntut untuk menyelesaikan program itu aja Mas Mbak. Tapi kalian bisa untuk menjelaskan, kalian bisa menunjukkan ketika ditanya, ini terkait implementasi dari apa, gitu. Kemudian kalau misalnya suatu kelas ingin mengimplementasikan dari kelas interface, atau dari kelas, ini kan kelas interface user ya namanya ya, kira-kira pakai keyword apa? Kita menggunakannya adalah keyword implement, seperti itu ya. Jadi itu dicermati poin-poin penting itu, gitu. Kemudian di sini nanti kalian buatnya toko online aja. Kalau tadi yang buat latihan UKL 2, diperbaiki untuk buatnya biar sama sesuai dengan kelas diagram. Kalian buat nama kelasnya adalah toko online. Dengan toko online kan kita lihat ini, public, static, void, main, string, args, string argument. Ya. Baru nanti isi-isinya untuk biar bisa tampil dari apa yang kita buat dari kelas laporan, kelas transaksi, kelas barang, kelas karyawan, kelas member, itu bisa kita buat atau kita bisa tunjukkan seperti itu. Yang sudah semua, kira-kira berapa orang yang sudah pembuatan? Banyak yang sudah yang ada di modul ini? Di sini ya, di karyawan juga pastinya nanti jangan lupa kita implement dari interface user. Biar nanti tujuannya apa sih Bu kita melakukan implement dari kelas interface user? Biar nanti set nama, get nama, set telepon, get telepon, set alamat, get alamat, itu sudah bisa kita generate atau di override kan dari kelas interface user gitu. Jadi ini kita nggak perlu buat manual. Set nama, string nama karyawan, set alamat, kemudian set telepon, dan lain sebagainya. Ini kita buatnya nggak nulis ketik manual. Tapi langsung dari generate ketika kita mengimplementkan semua metode abstrak. Ya. Yang kita buat adalah ini aja. Kalian mendefinisikan atributnya menggunakan array list. Kalian buat konstruktor dari kelas itu, di mana ketika konstruktor atau ketika objek karyawan dipanggil, maka otomatis dia akan memberikan atau mengeset value nama karyawan, alamat, telepon, dan jabatan. Nah, di sini baru nanti kalian juga buat void untuk ngeset jabatan,
untuk nge-get jabatan dan juga untuk mengetahui jumlah karyawan. Pakai metode size. Ya, itu ya kalau karyawan ya. Sama kayak member. Next, berikutnya barang. Di sini ada kelas barang. Ingat, di kelas barang kita nggak perlu mengimplementkan interface. Kira-kira kenapa? Saya atau di codingan ini, kelas barang itu nggak perlu ada interface-nya, nggak perlu mengimplement user, itu kira-kira kenapa? Sekarang menit ke-14, ditambah dengan 5, 19 dikurangi dengan bulan Maret adalah 16. Silahkan absen 16 untuk menyampaikan kira-kira alasannya apa. Absen 16? Iya, Bu. Oke, kira-kira kenapa Mas? Ini nggak pakai implement user. Oke, karena waktu istirahat. Ya, kenapa Mas? Dijawab dulu kira-kira coba. Itu buat itu Bu apa? Masukkan kayak daftar hanya sama stok-stoknya aja, Bu. Kalau usernya di itu sebelah. Bisa diulangi Mas Nabil? Bisa diulangi? Apa kira-kira Mas Nabil? Kelasnya itu Bu buat kayak masukin jenis barangnya sama jumlah-jumlahnya Bu, stoknya sama harganya. Oke, sharing. Yo, nah, oke. Ya, Mas Nabil mencoba menjawab untuk memasukkan ya. Nah, untuk memasukkan nama barang, stok harga gitu. Kalau jawaban yang paling tepatnya adalah kenapa di kelas barang ini kita nggak melakukan implement user? Karena di kelas barang itu atributnya adalah nama barang, stok, dan harga. Kalau seandainya kita mau implement user, maka berarti nanti di kelas barang akan kondisinya menjadi dipaksakan untuk mempunyai atribut nama, atribut alamat, juga atribut telepon. Padahal barang itu kan nggak perlu ada. Kalau nama mungkin perlu ya, nama barang ya. Tapi kan dia nggak perlu alamat, nggak perlu telepon, kecuali member sama karyawan. Tadi makanya itulah ya, kenapa ada implement dari metode abstrak. Yang mana metode abstraknya kita buat adalah nama, alamat, sama telepon. Maka di kelas barang kita nggak perlu melakukan proses implement dari interface, karena di kelas barang ini hanya memuat atau hanya meliputi atribut nama barang, atribut stok, dan juga atribut harga. Seperti itu ya. Oke, silahkan istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi di jam 9.30 ya. Silahkan untuk istirahat, kita lanjut lagi nanti. Saya tutup. Bu, mau nanya bentar, Wassalamualaikum. Bu. Iya, kenapa Mas Yana? Jadi user interface itu gunanya itu buat mengoverride sebuah method di banyak kelas, di lebih dari satu kelas, gak sih, Bu? Iya, salah satu fungsinya itu tadi yang disampaikan Mas Yana ya. Dia bisa mengoverride metode yang ada di dalam kelas interface untuk kita generate di kelas yang kita maksud nantinya. Konteksnya di sini adalah kelas member dan juga kelas karyawan. Seperti itu ya. Oke, gitu ya. Ada lagi yang nanti kita lanjut nanti ya. Silahkan istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi di jam 9.30. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, yuk dilanjutkan. Silahkan dinyalakan kameranya semua. Untuk awal saya ngecek sudah kembali. Oke ya, saya lanjutkan ya. Tadi sudah, habis ini nanti saya akan coba minta tolong yang sudah. Kalau tadi yang diketahui adalah Mbak siapa ya? Mbak Abidah nanti share screen ya. Saya kontrol, saya bantu untuk tambahkan codingan yang untuk biar menampilkan output dari toko online ini, gitu ya. Iya, Mas Hilmi ada kendala jaringan ya. Waalaikumsalam. Oke ya, ini tadi kelas barang. Kita buat sama juga bahwa nama barang, stok, dan harga. Kita pakai release ya. Di sini yang perlu diperhatikan, kalau kalian nanti mengimport release ya, release string nama barang sama dengan new release juga harus string. Jadi kalau dia adalah string, berarti di sini asumsinya adalah nama barang itu nanti tipenya string, ditampilkan atau disajikan dalam bentuk release. Jadi ada penambahan nama barang, penghapusan nama barang, itu bisa kita lakukan kalau kita menggunakan release. Sama juga kalau stok kita pakai integer ya, karena stok nanti kan, kenapa nggak dibuat string aja Bu? Kalau kita pakai integer Mas Mbak, atau kalau kita pakai string, itu nanti nggak akan bisa kita ubah-ubah nilainya. Gitu. Kalau seandainya saya memasukkan stok 15 dalam tanda petik, ya, berarti dia nanti nggak akan bisa kita kurangi dengan pembelian 2, dikurangi dengan 3, dan lain sebagainya, nggak bisa. Maka akhirnya stok dan harga itu harus kita buat dia adalah string. Harga integer. Dan juga kalau harga kita buat itu dia adalah string, maka nanti kita nggak akan bisa tahu berapa transaksi yang kita lakukan atau berapa total yang harus kita bayarkan ketika kita membeli suatu barang. Seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa cermat jeli, oh kalau dia nama barang kita pakai tipenya string. Oh kalau dia integer, kalau dia stok berarti dia lebih cocok kita menggunakan tipe integer. Begitu juga dengan harga, akan lebih cocok atau lebih pas kalau kita menggunakan integer seperti itu ya. Nah, ini nanti yang akan dijalankan pertama kali. Jadi ketika objek instansiasi dari barang dipanggil, maka otomatis langsung rilis nama barang isi coklat enak, stoknya diisi 15, harganya diisi 10.000. Sama juga nama barangnya diisi sabun berry, stoknya diisi 30, harganya diisi 5.000. Yang ketiga berarti odol ada stoknya 20, harganya 15.000. Kemudian public int get jumlah barang. Nah, ini untuk kita biar tahu jumlah barangnya itu ada berapa yang ada di dalam kelas barang. Jadi kalau di sini nama barangnya ada berapa, berarti ada 3. Ada coklat enak, ada sabun berry, dan ada dodol siwa. Set nama barang juga sama. Public void set nama barang untuk kita bisa ngeset namanya. Get nama barang untuk bisa kita ngeget apa yang harus kita set. Ini satu kesatuan. Set nama barang, get nama barang ini. Satu kesatuan ya.
Kemudian set stok sama get stok ini juga satu kesatuan, setter getter, karena stok tadi kan privat ya. Kemudian harga juga set harga, get harga. Nah, di sini ada edit stock. Edit stock ini berkaitan dengan ID barang dan juga integer stoknya. Maka nanti akan ada perubahan stok dari yang paling terbaru setelah ada yang beli. Oke, itu ya kelas barang ya. Next, berikutnya di kelas transaksi. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Oke, ya. Saya lanjutkan. Berikutnya di kelas transaksi. Di kelas transaksi sama juga, dia punya atribut ID barang, punya atribut barang, dan juga punya atribut ID member, yang mana ke semua atribut ini dia tipenya integer. Tipenya integer dikemasnya dalam array list. Masih ingat ya? Apa yang dimaksud dengan array list? Array list adalah terkait, intinya beda dengan array yang kalian pelajari dulu di semester 1. Jadi kalau array list ini nilai atau isi elemen-elemennya itu bisa berubah-ubah walaupun sudah kita deklarasikan di awal gitu ya. Bisa kita berikan property add, bisa menambah, bisa kita remove, bisa juga kita ya dihapus dan ditambah ya. Oke, ini ya. Next berikutnya ini juga bagian dari konstruktor transaksi. Yang mana ketika kelas atau objek transaksi diinstansiasi, maka otomatis dia akan memberikan nilai ID member 0, ID barang 0, banyaknya 2. Integer semua kan? Maka otomatis ini 002. Next berikutnya ID membernya 0, ID barangnya 1, banyaknya 3. Maksudnya apa ini? Jadi maksudnya kemarin ketika di kelas daring ya, kelas luring, ketika kalian membuat kelas member, kan kalian mendeklarasikan nama kalian berikut juga dengan 2 teman kalian. Saya suruhnya minimal 3 ya. Jadi kalau nanti kita buatnya 0 di sini, maka yang tampil nanti adalah nama kalian. Gitu ya, yang awal, indeks ke 0. Nanti ini saya coba cermati lagi ya, hasil outputnya dari ketika konstruktor transaksi ya Mbak. Kita jalankan. Coba nanti dicek. Iya. Berarti itu cerita, berarti telu. Oh, ini lagi 6 tambah lo. Oh, lu ada
Ya, ini tadi konstruktor dari data-data yang ada di dalam. Kalau kita mau menginstansiasi dari objek transaksi, maka otomatis nilai-nilai ini nanti akan langsung di-set. Ya, ID member at 0, ID barang at 0, banyaknya 2. Ya, nanti coba integrasinya atau implementasinya dengan kelas member dan kelas barang. Barulah di sini Mas Mbak, ini poin pentingnya. Kalau sekarang kalian mungkin bisa untuk melihat di modul, kalian bisa untuk kalian pindahkan di NetBeans kalian atau di IDE kalian, editor kalian masing-masing ya. Berarti kalian sudah nggak banyak berpikir lagi kalau kalian tinggal memindahkan aja. Tapi nanti ketika kalian UKL, misalnya dengan studi kasus yang lain, maka kalian harus mengkondisikan. Makanya kenapa jangan hanya asal di copy paste, tapi harus dipahami isi apa yang kalian tulis atau apa yang kalian copy pastekan. Ya, jadi yang paling penting dari kelas member, barang, karyawan, dan transaksi ini, dan juga nanti ada kelas laporan ya. Kelas laporan itu cuma tinggal nampilkan dari transaksi yang sudah ada. Gitu. Tapi nanti coba dilihat lagi dari kelas laporan. Tapi yang paling penting, yang paling terpenting adalah di kondisi ini, kelas transaksinya ini, gitu ya. Karena di sini mulai nih, ada banyak beberapa metode yang fungsinya untuk proses kita. Khususnya kalau di sini saya tunjukkan adalah di sini. Ini ya, ini ada proses apa, maka sekarang akan saya coba jelaskan. Kalau saya ketikkan, toh kalian sudah tahu semua programnya, kalian bisa pahami. Tapi di sini saya jelaskan perbagian-bagiannya, ini fungsinya untuk apa. Jadi nanti kalau saya tanya, ini fungsinya untuk apa Mas Mbak? Kalian bisa ya. Itu nanti buat ini Bu, ini nanti untuk proses menghitung stoknya, ini proses untuk pengurangan saldonya, dan lain sebagainya. Jadi minimal dengan ini, ketika kalian memahami blok kode program ini, kalian juga coba untuk membaca suatu program. Bagian blok kode program ini nanti fungsinya untuk apa ya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam metode proses transaksi, ada yang mau ditanyakan dulu? Permisi. Bu, ini saya ada yang error, Bu. Bisa saya lanjutkan? Nggak ada yang ditanyakan? Saya ada yang error. Benar loh ya Mas Mbak ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan Bu, bisa diulangi penjelasan yang ini dan lain sebagainya, silahkan. Gitu. Karena yang penting Permisi, bukan Bu. kalian adalah memindahkan dari modul ke program. Bukan penting lagi juga dia nggak error. Tapi yang paling penting, poin titik terberatnya atau titik paling pentingnya adalah kalian paham apa maksud dari program tersebut. Fungsi blok kode programnya itu untuk apa? Itu. Oke, ada errornya yang mana ini? Oke, saya belum masuk ke dalam penjelasan ini ya, ke dalam proses transaksi ya. Nanti saya jelaskan perlahan mulai dari poin ini apa, fungsinya untuk apa gitu ya. Yang tadi kalau antara kelas member sama karyawan, kalian sudah terima kemarin. Intinya adalah penerapan override-nya, kemudian intinya pembuatan setter-getternya ya. Oke, silakan Mbak Mida boleh di-share screen kan Mbak? Errornya bukan kayak yang Mbak Abida ya. Kalau error yang kayak Mbak Abida nanti saya bantu remote-kan nanti yang untuk codingan di dalam void main-nya. Oke, itu return-nya nggak pakai titik Mbak. Titiknya dihapus. Kemudian spasi. Sudah ya? Ada lagi yang error Mbak Mida? Oke, bisa ya? Ya, sudah buat karyawan. Oke, ini membuat kelas karyawan ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Mida? Sudah bisa? Kalau karyawan sudah clear, nggak error, beralih ke kelas barang. Ya. Oke, tidak ada. Oke. Setelah yang lainnya, ada yang mulai mengerjakan atau mungkin disambi dengan mengerjakan, ada yang ketemu error. Silahkan untuk bisa di-share screen kan.
Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah tidak ada. Nanti kalau ada yang tanya boleh untuk diinterupsi, Bu, ada error atau lain sebagainya. Gitu ya. Permisi, Bu. Saya lanjutkan yang di dalam proses perhitungannya transaksi. Kalau anggapannya gini Mas Mbak, kalau kelas member itu nggak banyak proses perubahan di situ. Kalian sudah bisa cermati kemarin ya, dia hanya pendefinisian release dari nama member, alamat, dan juga nomor telepon. Ya, berikut juga di situ nanti ada konstruktor member yang dia mengenerate atau mengeset terkait dengan data kalian. Kalau kemarin kita ingat ya, ada yang kalian buat misalnya nama kalian, alamatnya, dan juga telepon. Itu untuk konstruktor dari member. Dan juga di situ nanti tambahannya nanti kalian adalah dia apa? Ada dua metode kalau nggak salah ya, tambahan yang ada di kelas member. Oke, ini tadi saya lanjutkan, ini sudah. Nah, sekarang ini ya. Public void proses transaksi. Coba semua disimak, diperhatikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk disampaikan ya. Pokoknya yang penting paham dulu. Nanti penyesuaiannya bisa menyesuaikan. Nah, di sini parameternya ini sama kayak ketika kemarin saya jelaskan di penerapan polimorfisme. Ya, kita buat suatu metode, tapi parameternya adalah pegawai PEG. Ingat ya. Nah, sekarang di UKL kalian ketemu lagi nih. Ada metode namanya proses transaksi. Kemudian di sini parameternya adalah object member. Ini kalau M besar ini adalah object member ya. Berarti dari kelas member. Yang member kecil ini, tulisan member yang kecil ini itu adalah variabel yang dibuat untuk inisialisasi dari object member. Atau sama dengan biasanya kalau kalian buat ini ya, member M sama dengan new member. M itu adalah berarti variabel ketika nanti kita mau membutuhkan objek member, ya. Kemudian di sini parameternya berarti ada objek member, ada objek transaksi, berarti ini dari objek dari kelas transaksi, di mana nama variabelnya kalian buat transaksi, T-nya kecil. Kalau yang T besar ini mengarah ke kelas transaksi yang kalian buat. Kemudian barang ini sama juga. Berarti ketika nanti kita memanggil metode proses transaksi, maka parameter yang dibutuhkan adalah parameter dari objek member, dari objek transaksi, dan juga dari barang. Ya, oke, sampai sini dipahami ya. Jadi metode proses transaksi ini punya 3 parameter, yaitu objek member, objek transaksi, dan juga objek barang. Jadi jangan terkecoh. Kalau ini variabel, mau kita buat member M, transaksi T, barang B, boleh. Member-member, transaksi-transaksi, barang-barang juga boleh. Ya. Oke, masuk ke dalam, apa sih di dalam metode proses transaksi yang kita lakukan? Di sini kita lihat ada scanner myObj. MyObj ini berarti adalah variabel yang kita buat untuk menginstansiasi dari library scanner ya. Jadi ketika kita melakukan ini sebenarnya secara nggak langsung kita sedang melakukan proses instansiasi, tapi nggak keras saja ketika kalian buat scanner ya. Jadi variabel myObj ini untuk mendeteksi terkait dengan penggunaan scannernya nantinya ya. Berikutnya kita buat untuk pertanyaan statement atau pertanyaan pembuka awalnya adalah silahkan belanja. Nanti bisa kalian modif sesuka kalian ya. Selamat datang di toko Abidah, benar ya? Abidah atau Abidah. Selamat datang di toko Abidah, silahkan berbelanja, dapat diskon dan lain sebagainya. Itu terserah ya, hanya untuk sebagai pembuka kata sebelum kita masuk ke dalam proses-proses berikutnya. Ya. Oke, kemudian masuk di sini sama ini adalah codingan.
Codingan yang digunakan untuk menampilkan pernyataan untuk pembuka ya, masukkan ID member. Jadi ini membantu kita untuk memasukkan ID membernya. Kemudian integer ID member sama dengan myObj next in. Jadi Mas Mbak, kalau seandainya release itu tetap dengan fokus ketika yang pertama adalah indeksnya 0. Jadi kalau saya kemarin kan masukkan data ada Aulia, ada Masada, ada satunya kemarin saya buat Ulia kalau nggak Lia. Maka berarti kalau saya pengen manggil Aulia, berarti dia merupakan data nama yang indeksnya ke 0. Itu masih berlaku ya di release ya. Jadi kalau sistem outprintln selamat datang member get nama, berarti kita masuk ke dalam member ya. Loh, bukan nggak ada member, new member di sini. Secara nggak langsung itu sudah diwakilkan oleh proses ini, Mas Mbak. Jadi kita bisa manggil member.getNama. GetNama ini berarti adalah metode yang ada di kelas member. GetNama, ketika kita lihat GetNama, dia ada integer ID member. Maka kita beralih ke ID member ini adalah dari nilai yang kita masukkan. Jadi misalnya saya masukkan ID member 1, maka otomatis nanti yang muncul datanya adalah Mas Ada. Ya, karena 0 Aulia, 1 Mas Ada, 2 Lia atau Ulia kemarin saya buatnya. Itu ya. Jadi itu fungsinya dari tahapan program-program ini kalau kita cermati atau kita translasikan. Next, berikutnya di sini juga ada pendefinisian variabel atau pendefinisian release yang baru. Dengan variabel namanya ID barang tipenya integer dan juga banyaknya adalah tipenya integer. Buat apa Bu tipe data ini atau buat apa variabel ini? Jadi kalau tadi kita sudah bisa memanggil nama kita, kalau saya masukkan 1, maka munculnya Mas Ada. Kalau saya masukkan 0 gitu ya, integer ID member saya masukkan 0, maka selamat datang Aulia gitu ya. Kemudian di sini berarti ID barang itu nanti untuk barang yang akan saya pilih untuk saya beli dan banyaknya barang yang mau saya beli. Tujuan dari saya mendefinisikan release integer yang kedua ini. Gitu ya. Jadi ID barang dan banyak itu fungsinya tadi. Karena namanya sudah muncul, siapa member yang beli, kemudian barangnya apa yang mau dibeli dan juga banyaknya berapa. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dari beberapa hal yang saya sampaikan barusan terkait dengan ini atau ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Atau oke, saya lanjutkan ya. Kalau nggak ada pertanyaan nanti diinterupsikan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Oke, di sini setelah tadi kita di sini ada pendefinisian atau pendeklarasikan dari variabel. Iya, benar Mas Ale ya. Jadi nanti kalau saya masukkan 0, itu arahnya ke direct data member yang Mas Ale kemarin buat di konstruktor member. Misalnya kemarin Mas Ale buat ya, yang nomor 1 Mas Ale, nomor 2 adalah misalnya Mas Rasya, yang nomor 3 adalah misalnya Mas siapa gitu ya. Maka kalau kita masukkan 0, maka arahnya ke Mas Pandu, Mas Ale. Kalau 1 berarti ke Mas Rasya gitu. Tetap dengan indeksnya punyanya release ya. Oke, kemudian ini tadi sudah pendefinisian ID barang dan banyak, sudah ya. Berikutnya di sini adalah kita mendefinisikan variabel baru dengan I nilainya 0
dan temporary dengan 0. Coba setelah ini nanti fungsinya I sama temporary ini buat apa? Jadi tadi yang kita masukkan adalah, kalau silahkan belanja ini kan hanya sebagai awalan pembuka ketika program atau ketika metode proses transaksi dijalankan ya. Nah, sekarang kalau seandainya masukkan ID member nanti untuk memasukkan ID kalian. Maksudnya kalau nanti kalian masukkan 0, masukkan 1, 2 gitu ya, tergantung nanti dari berapa jumlah data member yang kalian letakkan di dalam konstruktor member. Next, berikutnya kalian akan membuat lagi, jangan lupa ya, ini ada di dalam kondisi do while. Masih ingat ya do while ya? Ini do-nya, ini while-nya. Maka kalau kita lihat dari sini, kondisi perulangan ini akan dijalankan mulai dari nilai batasnya 0 sampai batasnya adalah ketika temporary itu kita tuliskan 99. Gitu ya. Coba nanti kita lihat. Loh, Bu, berarti kita akan inputkan data sampai 99 kali. Enggak. Coba nanti kita lihat ya. Di sini berarti tadi do while ya. Diingat-ingat, kalau berarti saya arahkan ini do while fungsinya untuk apa? Untuk proses perulangan. Mengulang-ulang masukkan kode barang. Berarti secara nggak langsung, fungsi ini Mas Mbak, untuk bisa kita biar proses ketika mau beli barang lebih dari 1. Jadi masukkan kode barangnya akan looping. Sampai nanti kita menuliskan angka 99, maka otomatis dia akan berhenti. Kok bisa, Bu? Bisa dibaca seperti itu? Coba kita cek ya. Jadi di sini pertama, ketika tadi ini sudah ya, maka ketika sudah kita masukkan 0, selamat datang siswa misalnya ya. Kita buat dengan namanya di member itu ada nama siswa. Kemudian di sini kita buat sistem out println, masukkan kode barang. Kode barang ini juga gitu Mas Mbak. Ketika kalian di dalam kelas barang, itu di konstruktor kalian isi data barangnya yang ini ya. Kalau saya cekkan lagi ke kalian. Ini ada coklat enak, ada sabun berry, dan ada odol siwa. Jadi kalau saya masukkan ID barang 2, kira-kira berarti nanti dia akan ngeload atau ke direct yang ini. Ya, karena ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, dan ini indeks ke 2. Ya. Jadi di sini masukkan kode barang, dia akan ditampung di dalam variabel temporary. TEMP ini temporary maksudnya ya. Berarti temporary misalnya saya masukkan kode barang 2. Tadi 2 tadi kan odol siwa ya. Maka temporary ini sama dengan, ya silakan Mas Rafli. Temporary ini berarti isinya 2. Karena tadi, yang tadi awalnya dia dideklarasikan secara defaultnya 0, ketika di sini maka sesuai dengan kode barang yang kita inputkan. Pasti berarti angka atau kode barang itu ya. Nah, berikutnya akan masuk ke dalam seleksi kondisi. Ketika temporary itu tidak sama dengan 99, maka ID barang akan .add temporary. Seperti itu. Saya ulangi ya. Jadi kalau tadi kalian masukkan angka 2, maka kan berarti asumsinya temporary ini yang tadinya 0 berubah menjadi 2. Karena dia menampung terkait dengan kode barang yang mau kita beli. Odol siwa tadi yang mau kita beli ya. Berikutnya, di dalam seleksi kondisi ini, temporary kita kan masih 2 tadi, karena kita masukkan misalnya odol siwa. Ya. Jika temporary tidak sama dengan 99, berarti true ya. Temporary kita kan 2. 2 tidak sama dengan 99. True atau false? 2 tidak sama dengan 99.
Ayo kira-kira gimana Mas Mbak? Ketika temporarinya angka 2, kemudian kita bandingkan dengan operan tidak sama dengan, 2 tidak sama dengan 99, hasilnya true atau false? True. Oke, benar ya. True ya. Oke, beberapa menjawabnya secara privately. Benar. Jadi jika 2 tidak sama dengan 99, berarti benar ya. 2 itu nggak sama dengan 99. Maka kalau true, ini akan dijalankan. Hal ini akan dijalankan. Maka berikutnya ID barang kita tadi ya, akan ditambahkan add 2. ID barang 2 ya. Maka sistem outprint barang.get nama barang, ini ya, barang.get nama barang, kita cermati di sini, berarti fokus di kelas barang, metode get nama barang, oh iya, mohon maaf ya Mas Mbak ya, ternyata saya off-kan di sini suaranya. Makanya saya kayak ngomong sendiri gitu dari tadi ya. Oke, mohon maaf ya. Terima kasih ini tadi yang sudah menginformasikan. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jangan-jangan tadi ada yang tanya, ada yang ngobrol, tapi saya nggak mendengarkan. Tadi ada Bu, kalau nggak salah itu Arza ngomong tapi nggak tahu mau ngomong apa. Oke, siap. Mas Arza mau ada yang ditanyakan dulu? Masih jadi tanyanya atau sudah terjawab atau sudah bisa terjawab sendiri? Oke, nanti diinterupsikan lagi ya. Mohon maaf sekali ya, saya nggak tahu kalau tadi ada yang menyampaikan dengan suara audionya. Oke, jadi Mas Mbak, kondisi perulangan ini dicermati ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa ini nanti punya saya bagian shout-nya error Bu. Oke, nanti setelah tahapan ini berakhir nggak sampai berakhir sih, paling nggak step bagian blok kode program ini nanti boleh di share screen ya, Mbak siapa barusan. Mbak Dila ya. Oke, tunggu dulu. Saya lanjutkan ini dulu. Jadi ini tadi adalah perulangan. Dual itu kan perulangan ya. Salah satu dari bagian perulangan. Ada for, ada while. Kalau yang dual berarti juga salah satu jenis yang berarti perulangan. Di mana dia batas atas temporarinya 0. Dia akan melakukan proses looping ini hingga dia menemukan ketika nilai temporarinya 99. Jadi ini akan ngelooping terus Mas Mbak. Kalian mau beli barang sebanyak 3, 5, 10 kali bisa. Selama pokok temporary itu isinya bukan 99. Ya. Jadi misalnya tadi ada kode barang 0, apa tadi ya? Coklat ya. Kode barang 2 ada sabun, kode barang 0, berarti anggapannya saya bilang 0 itu indeks ke 0 ya. Kode barang 0 itu adalah coklat. 1 itu adalah sabun, 2 itu adalah odol, ya. Maka misalnya saya pengen barang itu, bisa semua. Nanti ketika saya ingin mengakhiri, atau saya cuma pengen beli odol aja, atau beli sabun aja, maka otomatis saya ketikkan masukkan kode barang 99, maka dia otomatis tidak menampilkan lagi perulangan yang ini. Gitu ya. Jadi ini adalah fungsi atau kode program yang fungsinya untuk melooping untuk masukkan kode barangnya. Jadi ini di sini kita diberikan fasilitas untuk bisa melakukan proses transaksi lebih dari satu barang. Kita mau membeli lebih dari satu barang ya.
Nanti mungkin kalau punyanya Mbak Abidah aman, saya buatkan void min-nya. Kalau ini nanti nggak nutut ya, kita kayaknya 2 menit lagi habis ini ya. Nanti akan saya setkan dan saya coba perdetailkan. Ya, oke. Mungkin sebelum jamnya berakhir, silahkan Mbak Dila boleh share screen. Outputnya di mana? Nanti kita lanjut di jam ke-6, jam ke-7-8 ya. Oke, ada yang Siap, Bu. menyampaikan, Bu, saya tidak paham alur codingan transaksi. Boleh, nanti di jam ke-7. Semoga saat-saatnya kalian nggak ngantuk gitu ya. Akan saya coba ulangi sedikit terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam codingan transaksi. Atau boleh kalian tulis catatan apa yang mau kalian tanyakan, nanti dibahas boleh ya. Saya nggak mewajibkan ini harus langsung. Ya, kenapa Mbak Dila? Jadi Bu, nanti dulu. Oke. Tapi sudah nggak error atau error? Masih error, Bu. Oke, di share screen kan nggak apa-apa Mbak? Siap, Bu. Izin share screen. Oke. Permisi, Bu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat Mbak. Coba dia adalah errornya di barang.get nama barang. Feeling saya itu kayaknya B-nya kecil deh. Coba tapi kita lihat dulu di metode proses transaksi. Ke atas Mbak. Oke. Turun. Nah itu ya, public void proses transaksi di baris 35. Nah, barangnya itu, B besarnya itu ke arah objek barang. Tapi kalau nanti Mbak pengen manggil metode-metode atau atribut yang ada di kelas barang, berarti barangnya pakai yang B kecil, Mbak. Berarti coba gantinya B-nya jadi kecil. Yang di error tadi. Nah, bisa ya. Jadi jangan ditulis di nama objeknya. Kalau barang B besar itu mengarah ke objek barang, ke kelas barangnya itu. Tapi kalau variabelnya itu adalah yang B kecil. Jadi kalau kita mau manggil metode, itu panggil variabel yang dideklarasikan. Kayak member-member ini ya, itu nggak hanya asal kita menulis duplikasi, nggak ada arahnya Mas Mbak. Tapi ada maksudnya. Berarti member yang dengan huruf besar pertama, itu mengarah ke objek kelas tersebut. Member yang kecil itu mengarah ke variabel yang kita buat. Mau kalian ganti member M, coba Mbak Dila sekalian juga menunjukkan ke teman-temannya. Gantian barang yang B-nya kecil ganti B, Mbak. Yang di dalam parameter proses di baris 36, baris 36 ya, barangnya itu gantian jadi B kecil. Yang ini, Bu. Atau bukan belum, yang di ya benar. Baris 36 itu yang mana, Mbak? Yang ini, Bu. Nah, itu kan barang B-nya kecil ya. Barang Iya, Bu. hapusan gantian cuma B. Nah, maka nanti yang di baris 51, barangnya itu jadi B. B.get nama barang. Itu ya. Tapi daripada nanti Mbak Dila bingung di bawah-bawahnya banyak error, dikembalikan seperti semula aja. Di sini saya hanya ingin mencontohkan aja bahwa kalau member itu sebenarnya adalah member yang pertama yang M-nya besar mengarah ke objek kelas itu, member yang M-nya kecil mengarah ke variabel yang kita buat. Jadi kalau kalian takut kebingungan, kalian boleh membuat variabel yang lain. Misalnya kayak kemarin pegawai PIG ya, kalian buat misalnya member mem, transaksi tran, barang bar, gitu juga boleh. Jadi nanti yang kalian panggil adalah variabel yang kalian buat. Bar.get barang, bar.get stok, dan lain sebagainya kalau ada metode stok. Oke, gitu dulu ya. Nanti kita lanjut di jam ke-6, jam ke-7. Siap. Ya. Terima kasih, Bu. Termasuk nanti misalnya ada yang menyampaikan tadi nggak paham alur codingan transaksi, nanti akan saya review kembali. Yang penting adalah bukan seberapa cepat kalian menyelesaikan program itu, tapi seberapa paham kalian dengan jalannya program itu. Biar nanti ketika kalian ganti ke studi kasus yang lain, kalian bisa
menyesuaikan dengan mudah. Hanya tinggal mikir logikanya aja biasanya yang agak sulit ya. Oke, saya akhiri. Kita ketemu lagi nanti di jam ke-7. Tetap semangat semuanya, sehat semuanya.